Allah bersumpah atas nama dirinya, saking pentingnya urusan ini. Pasti akan aku kumpulkan manusia dan jin, setan-setan itu di sekitar neraka jahanam dalam keadaan duduk jongkok hadirin. Ya. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani 'itiyya. Allah menyebut dirinya Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan kemudian akan aku lemparkan ke dalam api neraka orang yang memiliki permusuhan paling keras kepada Allah yang Maha Pengasih. Kalimat yang sangat indah loh ini hadirin. Jadi Allah Ta'ala itu ketika melemparkan manusia ke dalam api neraka, Allah menyebut dirinya Tuhan yang Maha Pengasih. Apa maknanya? Ada Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dan dia melemparkan manusia ke dalam api neraka. Apa maknanya? Ada banyak makna. Salah satunya, kalau ada orang masuk neraka, itu pancen keterlaluan orangnya. Sampai Tuhan penguasa alam semesta yang Maha Pengasih tidak memberikan ampun kepada orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah taala yang melimpahkan seluruh nikmat, terutama keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam. Mari kita bersyukur, kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita istiqomah di dalam menetapi Islam. Kita laksanakan materi kita masih membahas tentang al-basirah, bab basirah fil wa'd wal wa'id. Ya, ini tingkatan basirah yang paling akhir. Seseorang memiliki cahaya hati sehingga dia bisa melihat dengan nyata janji-janji kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan janji-janji keburukan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, kalau ini sudah kita bicarakan, bahwa al-basirah, basirahnya seseorang di dalam meyakini kabar gembira dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari tuntutan keimanan manusia kepada Allah, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Apa maksudnya? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya satu-satunya yang berhak diibadahi, maka Allah memberikan ganjaran bagi siapapun orang yang bisa melaksanakan perintah untuk beribadah kepada Allah, dan Allah akan menghukum orang-orang yang tidak bisa melaksanakan ajaran Allah Ta'ala dengan baik kecuali kesalahannya diampuni oleh Allah. Ini bagian dari kekuasaan Allah, dari haknya Allah Ta'ala untuk diibadahi. Sehingga apabila seorang manusia tidak mau beribadah kepada Allah, kemudian dia tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak perkara-perkara yang Allah ajarkan kepada manusia yang kemudian hilang. Misalkan Allah Ta'ala menyampaikan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat itu seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut,
yang mengajarkan manusia, yaitu ibadahilah Allah semata dan jauhilah tauhid, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Apabila kemudian ada orang yang tidak mau beribadah kepada Allah dan dia memilih untuk beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, lalu kemudian orang ini tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makna diutusnya Rasul seakan-akan tidak bermakna. Atau misalkan Allah Ta'ala menyampaikan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Lalu kemudian ada orang-orang yang menolak untuk tunduk patuh dan beribadah kepada Allah, kemudian orang itu dimasukkan surga. Sedangkan orang-orang yang tunduk dan patuh setia kepada Allah dimasukkan ke dalam api neraka. Maka kemudian seakan-akan makna ayat itu rano gunane. Maka Allah Ta'ala menetapkan pahala bagi orang yang mentaati Allah, dan Allah Ta'ala menetapkan hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Itu tuntutan dari haknya Allah untuk diibadahi. Maka kalau ada orang yang beribadah kepada Allah dengan sengaja, sedangkan datang kepada dia dakwah dan dia sengaja tidak mau beribadah kepada Allah, maka pasti Allah Ta'ala murka kepada orang itu. Tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak. Demikian pula keyakinan orang akan kabar gembira dan ancaman Allah itu bagian dari tuntutan haknya Allah, hak rububiyahnya Allah. Hak rububiyah punika menapa? Hak rububiyah punika keyakinan manusia yang dituntut untuk meyakini bahwa Allah Ta'ala itu penguasa alam semesta. Ya. Salah satu tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan surga dan neraka. Siapapun orang yang menentang Allah, Allah masukkan ke dalam neraka. Pada waktu iblis bersumpah di hadapan Allah Ta'ala untuk menyesatkan anak Adam, wahai Allah, kalau karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku bersumpah akan aku sesatkan seluruh anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Bingung kan Allah? Mboten. Allah Maha Wicaksana, Allah Maha Kuasa. Allah itu Al-Halim. Halim punika maknanipun menawi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah asyaddu sabron. Allah itu sabarnya berlipat-lipat. Ya. Allah itu penguasa alam semesta yang aziz, maha perkasa. Maka sumpahnya iblis itu dijawab oleh Allah Ta'ala dengan kekuasaannya. Apa itu? Allah menjawab, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah Ta'ala menjawab, wahai iblis, ketahuilah, siapapun anak Adam yang mengikutimu, maka akan aku penuhi neraka jahanam dengan kalian semuanya. Itu jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Dan kekuasaan Allah Ta'ala itu kekuasaan yang tidak ada batas. Kalaupun toh kemudian misalkan Hitler, dia bisa bertahan dan menguasai seluruh Eropa, dan itu merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah untuk menetapkan bagi Hitler rezeki berupa kekuasaan. Demikian pula apabila Namrud berkuasa selama 40 tahun, 400 tahun, maka itu merupakan bagian dari kekuasaan Allah Ta'ala yang sebagiannya Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah. Meskipun demikian, wal aqibatu lil muttaqin, Allah Ta'ala menyampaikan nanti di akhir zaman semua bagian itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faqala tiyatau'an au karha qala ta'ataina ta'in. Allah berkata kepada langit dan bumi ketika itu langit dan bumi masih dalam bentuk asap, datanglah menghadapku wahai seluruh langit dan bumi dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan taat. Maka langit dan bumi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, wahai Allah, kami menghadapmu dengan penuh ketaatan. Jadi wonten ing ayat sanesipun Allah Ta'ala menyampaikan, inna a'radnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Inna a'radnal amanat, sesungguhnya aku Allah telah menghadapkan amanah.
alas samawati wal ardi wal jibal, kepada seluruh langit yang 7, kemudian kepada bumi, kemudian kepada gunung-gunung, makhluk-makhluk Allah yang sangat besar, Bapak. Apalagi langit ke-7, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui seberapa besarnya langit ke-7, langit yang paling luas dan paling lebar. Diberikan kepada seluruh bumi, diberikan kepada gunung-gunung yang ada, yang pernah Allah ciptakan. Fa'abaina ayyahmilaha, maka mereka merasa berat. Kenapa? Karena tahu tuntutannya berat. Imam Syafi'i rahimahullah ketika memaknai apa amanah yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat itu, amanah yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat itu adalah kalau engkau mentaatiku engkau mendapatkan pahala, kalau engkau bermaksiat kepadaku aku hukum engkau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langit seluruhnya merasa berat, sehingga seluruh langit itu diciptakan oleh Allah untuk mentaati Allah. Bumi ketika diperintahkan untuk menerima amanah itu mereka berat, maka bumi diciptakan itu untuk mentaati Allah. Semua bagian bumi, dari tumbuhan-tumbuhannya, dari anginnya, dari batunya, dari hewan-hewannya, bahkan seekor babi sekalipun, itu tidak pernah mereka berhenti untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah hadapkan amanah itu kepada gunung-gunung, gunung-gunung menolak seluruhnya. Fahamalahal insan, kemudian manusia menyanggupi untuk memikul beban amanah itu. Innahu kana zaluman jahula, meskipun manusia itu zalum, sangat suka berbuat zalim, entah kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri. Jahul, sangat jahil. Bapak, ingkang mongko kale maujibi adlihi wa hikmatihi, kabar gembira dan ancaman Allah Ta'ala itu tuntutan dari keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keadilan Allah? Apa kebijaksanaan Allah? Keadilan dan kebijaksanaan Allah punika, Allah akan memberikan hukuman bagi orang yang bermaksiat, dan Allah berikan ganjaran bagi orang-orang yang mentaati Allah. Itu kebijaksanaan dan keadilan Allah. Para mila Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah pada waktu menafsirkan firman Allah wonten ing surat Al-Fatihah 4 ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Bagaimana belum memaknai Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta, seluruh alam semesta, zatnya Allah, takdirnya Allah, ajarannya Allah itu semuanya terpuji. Tidak ada satupun celah dan tidak ada satupun kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, itu maknanya apa? Dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ketika manusia hidup dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala punika bentuknya nopo? Banyak. Salah satunya Allah ta'ala mencukupi seluruh kebutuhan makhluk, bahkan sampai makhluk yang paling ingkar kepada Allah sekalipun Allah berikan kebutuhannya. Al-Hajj ayat ke-11, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Aku Allah telah menempatkan kalian di bumi ini dan aku ciptakan bagi kalian seluruh kebutuhan hidup kalian, tetapi kalian tidak pandai bersyukur, kata Allah. Bentuk kasih sayang Allah sanesipun, Allah Ta'ala tidak serta-merta menghukum orang ketika berbuat dosa. Jadi kalau orang bermaksiat kepada Allah, mereka mboten langsung dibayar kontan. Karena kalau ada orang bermaksiat kepada Allah dibayar kontan, ora ana menungsa urip di muka bumi ini. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah.
Kalau manusia itu langsung dihukum oleh Allah karena perbuatan dosa mereka, tidak akan ada binatang melata yang bisa hidup di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu di antara tanda kasih sayang Allah mengatur alam semesta punika. Yang ketiga, kasih sayang Allah di dalam mengatur alam semesta, Allah menurunkan ajaran kepada umat manusia setelah Nabi Adam ditetapkan untuk tinggal di muka bumi ini. Sehingga orang-orang yang ditetapkan tinggal di muka bumi ini, dia bisa berjalan kembali menuju surganya Allah Ta'ala untuk dikumpulkan dengan simbahnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah menyampaikan begitu. Allah menyatakan kepada Nabi Adam dan Hawa, keluarlah kalian semuanya dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka apabila nanti datang petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapapun orang yang mengikuti petunjukku, maka mereka tidak perlu takut akan nasib dunia mereka, dan mereka tidak perlu bersedih akan nasib akhirat mereka. Ingkang angka 3, ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menguasai hari kiamat. Dengan apa? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan dengan keadilan dan kebijaksanaannya. Jadi kalau ada orang masuk neraka, maka Allah tidak pernah berbuat zalim kepada orang itu. Jadi Bapak, Allah membahasakan dirinya wonten ing surat Maryam. Panjenengan bisa buka di dalam surat Maryam ayat ke-68, 69, 70, 71, 72 itu. Itu Allah bercerita tentang orang yang masuk neraka, dan Allah menyebut dirinya Ar-Rahman. Ya. Allah menyampaikan fa wa rabbika lanahsurannahum wasyayatina summa lanuhdhirannahum haula jahannama jithiya, kata Allah. Demi Tuhanmu, Allah bersumpah atas nama dirinya. Biasanya Allah itu kalau di dalam Al-Quran bersumpah atas nama makhluk. Allah bersumpah atas nama dirinya. Saking pentingnya urusan ini. Pasti akan aku kumpulkan manusia dan jin, setan-setan itu di sekitar neraka jahanam dalam keadaan duduk jongkok, hadirin kalian. Ya. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani 'itiyya. Allah menyebut dirinya Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan, kemudian akan aku lemparkan ke dalam api neraka orang yang memiliki permusuhan paling keras kepada Allah yang Maha Pengasih. Itu kalimat yang sangat indah loh ini, hadirin. Jadi Allah Ta'ala itu ketika melemparkan manusia ke dalam api neraka, Allah menyebut dirinya Tuhan yang Maha Pengasih. Apa maknanya? Ada Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dan dia melemparkan manusia ke dalam api neraka. Apa maknanya? Ada banyak makna. Salah satunya, kalau ada orang masuk neraka, itu pancen keterlaluan orangnya. Sampai Tuhan penguasa alam semesta yang Maha Pengasih tidak memberikan ampun kepada orang itu. Ya hadirin, saya ulangi. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan ayat selanjutnya, summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani 'itiyya. Kemudian akan aku campakkan ke dalam api neraka orang yang paling keras permusuhannya kepada Allah Ta'ala yang Maha Pengasih. Oh, Bapak. Jadi Allah itu ketika melemparkan manusia ke dalam api neraka, Allah menyebut dirinya Tuhan yang Maha Pengasih. Nah terus kasih sayangnya Allah di mana? Kasih sayangnya Allah tidak akan pernah hilang selamanya
Hanya orang harus paham bahwa orang kalau membuat Tuhan yang Maha Pengasih murka, ya, maka pancen orang itu orang yang keterlaluan, terlalu mas, ya, keterlaluan. Allah itu Al-Halim, ya, sepindah malih Allah menyebut dirinya itu Al-Halim. Halim itu apa tuh? Asyaddu sabron, sabarnya berlipat-lipat. Kemudian Tuhan yang sabarnya berlipat-lipat marah, kemudian melemparkan seseorang ke dalam api neraka. Maka Tuhan itu tidak pernah berbuat zalim kepada makhluknya. Satu maknanya orang itu pancen dosane keterlaluan, terlalu banyak kesalahan yang dia kerjakan. Nggih. Ingkang ketiga, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan syakkun fi dzalika syakkun fi uluhiyatihi wa fi uluhiyatihi wa rububiyatihi. Sehingga apabila ada orang yang ragu akan kabar gembira dan ancaman Allah, orang yang ragu akan adanya surga dan neraka, maka orang itu ragu akan haknya Allah untuk diibadahi, dan kekuasaan semata itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak percaya adanya surga dan neraka, oleh Allah ta'ala dia dianggap tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu mengatakan, apakah kalau kami mati kemudian kami akan dibangkitkan lagi di hari kiamat? Aidza kunna idzaman wa turaba, apakah apabila kami telah menjadi debu dan menjadi tulang belulang, inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan lagi di hari kiamat? Ya, itu kan keyakinannya orang-orang musyrikin Quraisy sendiri. Orang-orang musyrikin Quraisy itu mengira kalau mereka mati ya urusannya rampung. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat ungkapannya Abu Jahal? Abu Lahab. Pada waktu Allah Ta'ala mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib di kaki bukit Sofa, berkumpullah sekitar 42 orang, dikisahkan oleh Ibnu Hisham di dalam Sirah Ibnu Hisham. Ya, ini dakwahnya Nabi Muhammad SAW ketika Allah Ta'ala dawuh kepada Rasul kita, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah keluarga-keluargamu yang terdekat. Dawuhipun Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dikerjakan oleh Rasul, maka kemudian Nabi kita mengumpulkan Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Waktu itu terkumpul sekitar 42 orang kata Ibnu Hisham. Sekitar 42 orang, lelaki semuanya, kumpul di kaki bukit Sofa. Kemudian Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW bertanya, wahai kaumku, apakah kalian percaya kalau aku sampaikan bahwa akan keluar dari bumi seorang penunggang kuda, kemudian dia akan menghalau dan memerangi kalian semuanya, menghancurkan Makkah? Kira-kira begitu. Maka orang-orang itu menjawab, sadaqata ma jarabta alaina kadziban. Mereka menjawab, engkau selalu berkata benar wahai Muhammad, dan engkau tidak pernah mencoba untuk berbohong kepada kami meskipun hanya sekali. Kanjeng Rasul kita bertanya, bagaimana pendapatmu kalau aku katakan di belakang bukit Sofa ini ada pasukan besar yang akan menyerbu kota Makkah? Makanya bukit Sofa itu bukit yang paling tingginya hanya 5 atau 6 atau 7 meter nih. Sekarang orang ketok isan Bapak Miming, kalau panjenengan sa'i kelihatan jalannya agak menurun begini. Tapi bukitnya tidak kelihatan. Memang bukit Sofa itu bukit yang tidak terlalu tinggi, paling ya dure 6 meter, 5 meter paling ya. Sebagaimana Jabalur Rumat itu, gunung para pemanah
di dekat mana Gunung Uhud itu kan tingginya paling 15 meter, Pak. Orang Arab menyebutnya itu bukit. Ya. Sehingga kalau ada pasukan besar mesti ketok. Ora mungkin bukitnya kecil kok. Nggih. Apa jawabannya orang-orang itu? Mereka menjawab, sadaqata ma jarabta alaina kadhiba. Engkau selalu berkata benar wahai Muhammad, dan engkau tidak pernah mencoba untuk berdusta kepada kami. Lalu Rasul kita bertanya ini, yang paling akhir, wahai orang-orang Quraisy, aku ingatkan kalian bahwa kalau kalian mati, maka kalian akan dibangkitkan dari kematian kalian. Kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Wus, Abu Lahab Pak, dan itu langsung ngadeg nduding, Pak. Ya, misuh-misuh dengan kata-kata pisuan sing paling elek. Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana, sehingga menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Lahab ini. Jadi tabban itu nek kita artikan celaka, nek itu umpatane wong Arab itu kayak tabban, wailun itu umpatan paling elek Pak. Nek wong Jawa Timur kon misuh cocok dulu semoga ngono kuwi lah nggih terus. Bos ya. Maka Allah membalas dengan mengucapkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Kasar boten bahasane. Kasar gitu. Jebule kadang kala ana wong kafir sing ra gelem berubah kok dikasari sekalipun itu ndak mau berubah. Bahasa kasar loh itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Gara-gara apa? Gara-gara Rasul kita mengingatkan bahwa setelah mati akan dibangkitkan. Jadi orang yang tidak percaya dengan kebangkitan, tidak percaya dengan surga dan neraka, ya kayak orang musyrikin Quraisy. Hadirin sekalian, maka berhati-hati. Orang harus percaya dengan kabar gembiranya Allah, dan orang harus percaya dengan ancamannya Allah. Kenapa? Itu nyata, Bapak. Jadi hidup itu ujung yang paling nyata mati. Setelah mati mesti ono swarga, ono neraka, dan tidak mungkin luput itu. Ini yang mengikat kehidupan seorang mukmin untuk selalu patuh dan tunduk kepada Allah. Mboten napa-napa. Orang beramal dengan niat kepingin mlebu swarga dan selamat dari api neraka itu ikhlas. Mboten napa-napa, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah dalam urusan surga itu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan, layak diperebutkan. Nggih. Yang paling akhir, sakun fi dzalika bal sakun fi wujudih. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahkan ragu-ragu dalam meyakini bahwa Allah memiliki ancaman dan memiliki kabar gembira itu sama dengan ragu-ragu dengan keberadaan Allah. Ya, Bapak. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa nanti nek wong mati ki selampung urusane ora ana apa-apa, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan maka orang itu sama saja menganggap Allah ora ana. Kenapa? Karena sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang Allah turunkan itu menyampaikan tentang surga dan neraka. Ya, berapa ayat, berapa hadis yang Rasul sampaikan tentang surga dan neraka banget. Kalau panjenengan kepengin, ya, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menika menulis kitab judulnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Sampun wonten terjemahanipun Bapak, judulnya Tamasya ke Surga. Panjenengan silakan cari. Hadis itu Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah melumpuhkan ayat dan hadis yang menceritakan tentang surga. Kalau Anda kepengen tahu, silahkan dicari kitab itu, silahkan dibaca. Anda nanti akan tahu bagaimana Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW bercerita tentang surga. Karena Rasul kita pernah melihat. Kemudian kalau panjenengan ngersakaken kepengin tahu dan kenal dengan api neraka, silakan cari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, judulnya Ahwalun Nar. Ada terjemahannya, jerat-jerat neraka. Ya.
Di dalam kitab itu sami Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ngelumpuhke ayat-ayat yang berkenaan dengan neraka dan hadis-hadis Rasul yang berkenaan dengan neraka. Silakan dibaca Bapak-bapak. Banyak sekali Quran dan hadis Rasul menyampaikan tentang surga dan neraka. Kalau orang tidak percaya dengan itu, sama saja dia menganggap yang berfirman ora ono. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari syirik yang paling buruk, Bapak. Syirik punika ada beberapa tingkatan. Syirik besar loh ini. Syirik yang paling buruk itu syirkut ta'til kata para ulama. Syirkut ta'til punika menapa? Syirkut ta'til itu syiriknya orang yang mereka tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Syiriknya orang yang menganggap dunia ini muncul dengan sendirinya. Mak betunduk langsung jadi. Nggih. Syirkut ta'til, jenenge apa wis pokoke keyakinan itu siapapun orang yang tidak percaya bahwa ada penguasa alam semesta yaitu Allah taala yang menciptakan alam semesta, maka dia telah meniadakan itu syirik yang paling jelek. Contohnya sinten? Contohnya Fir'aun karo Namrud ora percaya, bahkan dia menganggap dirinya Tuhan. Nanti di bawah itu adalah syirkur rububiyah. Syirkur rububiyah itu syiriknya orang yang meyakini bahwa ada penguasa alam semesta selain Allah taala. Nggih. Ini syirik yang sangat jelek. Dia percaya kalau di dunia ini ada pemberi rezeki selain Allah. Dia percaya kalau di dunia ini ada yang bisa mendatangkan mara bahaya dan menghilangkan mara bahaya selain Allah. Dia percaya kalau di dunia ini ada Tuhan yang menciptakan alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua di bawahnya, sama-sama syirkul akbar. Yang paling akhir adalah syiriknya orang yang beribadah kepada selain Allah. Dia mengakui Allah itu penguasa alam semesta satu-satunya. Hanya ketika dia beribadah kepada Allah, maka dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan itu. Maka hadirin, ya. Ingkang angka gangsal wa innahu yastahilu alaihi khilafa dzalik. Sedangkan mustahil seorang manusia itu menyelisih hal itu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Jadi kalau orang percaya dengan Allah, mustahil dia menyelisih janji dan ancaman Allah. Orang percaya dengan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dipun lajengaken. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan persaksian akal terhadap balasan Allah serupa dengan persaksian terhadap keesaan Allah. Ini Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kenapa hadirin sepindah malih? Jangankan dalil nih, akal manusia itu tidak menerima apabila ada orang yang percaya bahwa Tuhannya maha adil, kemudian Tuhannya tidak menciptakan satu tempat di mana keadilan diwujudkan. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu seakan-akan mengatakan begitu. Wis ora usah nganggo dalil misalkan. Itu orang yang tidak percaya dengan ancaman dan janji kebenaran, janji kebaikannya Allah. Itu seperti orang yang tidak punya akal. Kenapa? Karena sepindah malih, orang yang percaya bahwa penguasa alam semesta itu adalah Tuhan yang maha adil, kemudian dia kok tidak percaya bahwa Tuhan itu menciptakan satu tempat di mana keadilannya nyata. Itu orang masuk akal. Kenapa? Karena dia tinggal di dunia ini di mana banyak orang-orang zalim, seakan-akan dia mempunyai kekuasaan yang tidak ada batas, sedangkan orang-orang soleh terlunta-lunta. Gek piye kuwi? Maka Allah menciptakan satu tempat di mana orang yang baik pasti diberikan kebaikan, orang yang berbuat jahat pasti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaumul hisab. Itu yaumul ashhad. Itulah yaumuddin, hari penghitungan, hari dibangkitkannya saksi-saksi, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menegakkan seluruh hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Begitu hadirin sekalian. Jadi
Gampangane kalau bahasanya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu ora usah nganggo dalil wis. Ya, tidak dibacakan ayat Quran wis, tidak dibacakan hadis Rasul wis. Orang yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala pasti dia percaya dengan adanya surga dan neraka. Okay. Kemudian belum menyampaikan beriman kepada negeri tempat manusia menuai balasan al-ma'ad adalah perkara yang dipahami oleh akal manusia. Rinciannya disampaikan oleh wahyu Allah, baik itu Quran ataupun hadis Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih Bapak. Maka orang-orang yang terzalimi pasti akan mengatakan, sungguh besok di hadapan Allah aku akan menuntut kezaliman atas kalian semuanya. Kenapa? Dia percaya bahwa ada satu tempat di mana Allah Ta'ala akan menghukum orang yang berbuat salah dan akan memberikan ganjaran bagi orang yang melaksanakan kebaikan. Kemudian Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menampilkan satu firman Allah yang mana Allah itu mengatakan tajuk gumun, bukan berarti Allah gumunan loh nggih. Ini kalau bahasa kita itu jengkelnya Allah. Ya. Jengkelnya Allah kepada orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum a idza kunna turaban inna la fi khalqin jadid. Jika ada sesuatu yang kamu herankan, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apa ucapan mereka? Apakah kami telah menjadi tanah nanti? Apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan? Mohon maaf ini kaminya apakah apabila kami telah menjadi tanah, kami nanti akan dikembalikan dalam bentuk makhluk yang baru? Itu perkataan yang mengherankan, sangat mengherankan kata Allah. Allah menyampaikan begitu. Sepidah malih, bukan Allah itu gumunan loh, maha suci Allah loh gitu. Tapi kalau bahasa kita itu ungkapan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah itu latif. Allah itu suka menggunakan bahasa lemah lembut. Allah marah, tetapi Allah menggunakan bahasa lemah lembut. Ya, bentuk bahasa lemah lembut yang lain yang disebut oleh Allah ini naik pandangan baca ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudzatsir, itu akrabnya Allah dengan nabinya. Ya, karena orang Arab itu biasa menggunakan julukan untuk orang, mengakrabkan diri dan membuat dekat itu dengan menyebutkan keadaannya. Misalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menika salah satu kunyahnya adalah Abu Turab. Abu itu ya bapak, Turab itu tanah, maksudnya apa? Orang yang terlumuri oleh tanah. Ceritanya suatu saat ketika Rasul kita Muhammad SAW masuk ke masjid, Ali bin Abi Thalib sedang tidur di lantai masjid. Waktu itu lantainya masjid masih pasir sehingga wajahnya kena pasir. Maka Rasul kita manggil, wahai Abu Turab. Ya, itu julukan untuk membuat akrab, kelemah lembutan. Dan Allah Ta'ala marah Allah Ta'ala, tetapi Allah menggunakan bahasa yang santun. Wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu merasa heran, maka sungguh ucapan mereka pun mengherankan. Apa ucapan mereka? Aiza kunna turaban inna la fi khalqin jadid. Sekian dan demikian Bapak-bapak, insyaallah kita laksanakan, belum selesai ini ya. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Sekian dan demikian. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.